Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ferry Ferdiansa dengan NIM 21050100185 dari mahasiswa Universitas Cyber Asia di jurusan Prodi Komunikasi PJJ untuk semester 3. Hari ini saya akan bertugas untuk membacakan presentasi sebagai tugas dari agama untuk ujian akhir semester di tahun 2023. Untuk kali ini saya akan merangkum sesi dari bab 1 sampai 12 mengenai materi agama yang sudah diberikan oleh Bapak dosen kami kepada kami untuk sebagai tugas ujian akhir kuliah saya di UAS 2023 untuk semester 3. Untuk sesi 1 kita akan bahas mengenai prinsip kaidah agama. Kaidah beragama itu berbeda-beda disesuaikan dengan cara beragamanya. Yang pertama kita ada tahapan yang disebut dengan tradisional, yaitu cara beragama berdasarkan tradisi. Kalau kita ngomongin tradisional ya banyak banget di Indonesia, tradisional mengenai agama itu banyak banget dengan menggunakan berdasarkan atas tradisi-tradisi yang ada di Indonesia sendiri. Terus yang kedua ada formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakatnya. Ya, yang ketiga ada rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Yang keempat sendiri kita punya metode pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati perasaan di bawah wahyu. Jadi 4 prinsip kaidah agama ini bisa dibilang yang digunakan di Indonesia untuk saat ini ya. Ada tradisional, formal, rasional, dan metode pendahulu. Sedangkan kalau kita ngomong tentang kaidah agama itulah yang dapat menjadikan kita menjadi lebih baik lagi dan melindungi kita dari gangguan yang dapat menggoyahkan keimanan kita. Keimanan itu sama dengan kayak kepercayaan kita. Prinsip kaidah agama berisi tentang filsafah dan ajaran-ajaran agama dan juga fungsi serta cara menjalani hidup. Ya, kaidah agama ini nggak lepas dari kehidupan kita. Artinya kita tidak bisa lepas dari yang namanya kaidah agama karena kaidah agama ini berurusan dengan keimanan dan kepercayaan kita sendiri. Sesi kedua, filsafat ketuhanan dan prinsip agama. Bangsa Indonesia terletak di tengah-tengah dinamika proses modernisasi yang meliputi banyak mahasiswa dan hanya untuk sebagian dapat dikemudikan melalui kebijakan pembangunan. Menghadapi tantangan modernisasi dengan perubahan pandangan hidup, nilai-nilai, dan norma-norma. Filsafat merupakan sarana yang baik untuk menggali kembali kekayaan, kebudayaan, tradisi-tradisi, dan filsafat Indonesia serta untuk mengaktualisasikannya bagi Indonesia modern yang sedang kita bangun. Sesi ketiga kita akan bahas tentang hakikat, martabat, dan tanggung jawab sebagai manusia. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai hakikat manusia. Hakikat penciptaan manusia adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya kita tahu lah bahwa kita mempunyai hakikat sebagai manusia yang harus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kita punya martabat manusia, mempunyai kecenderungan dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan kehadirannya, dikaruniai pembawaan yang mulia dan martabat, mempunyai kesadaran moral, dapat membedakan antara baik dan jahat, jiwanya tidak akan damai. Ya, martabat manusia. Sebagai manusia kita harus memiliki martabat, yang artinya kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini atas Tuhan dan kita tahu tugasnya seperti apa di dunia ini, selain bisa membedakan antara baik dan jahat, seperti itu ya. Tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia adalah ciri manusia beradab atau berbudaya. Manusia bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya. Ia menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Ya, kalau sebagai manusia kita harus punya tanggung jawab atas apa yang telah kita buat. Contoh, kalau kita seorang manusia yang baik, kita akan tahu apa yang akan menjadi akibat baik dan buruk atas perbuatan kita sendiri. Maka dari itu, manusia itu diciptakan atas dengan dasar yang harus memiliki tanggung jawab yang baik sebagai manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita masuk ke sesi 4, yaitu mengintegrasikan konsep kemanusiaan dari berbagai kitab suci. Sesi ini menjelaskan konsepsi bahwa kemanusiaan merupakan konsensus universal yang bertujuan untuk mempertahankan martabat manusia. Inilah selanjutnya yang menghasilkan lahirnya konsep hak asasi manusia atau HAM yang merupakan puncak konseptualisasi pemikiran manusia tentang hakikat dirinya. Hampir semua kitab suci memahami bahwa kemanusiaan adalah sifat hakiki, manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lain.
Manusia sebagai ciptaan, manusia memiliki martabat yang lebih tinggi daripada makhluk lainnya, atau martabat yang membedakan secara kualitatif dari semuanya. Martabat manusia yang lebih tinggi secara teoritis didasarkan pada diskontinuitas manusia dengan alam. Ya, sesingkat mengintroduksi konsep kemanusiaan dari berbagai kitab suci. Kitab suci mengajarkan semua hal yang baik-baik kepada manusia. Saya yakin itu. Sesi kelima kita bahas tentang kerukunan antar umat beragama. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Kerukunan umat beragama dapat berwujud dengan hal berikut. Yang pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dan orang maupun kelompok lain. Sadar bahwa Indonesia memiliki beberapa agama yang kita sebagai umat beragama harus rukun dengan agama yang lainnya. Yang kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Ya, kita tidak boleh kita tidak boleh meyakini apa yang kita miliki aja, tetapi kita harus toleransi dengan apa yang dimiliki oleh mereka dan dipercaya oleh mereka. Kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya menikmati suasana kekhusyuan yang dirasakan oleh lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Ya, kita tahu, kita sadar bahwa di Indonesia sendiri kita memiliki agama-agama yang berbeda dan harus bisa bertoleransi dengan agama lain. Kita bisa meyakini apa yang kita yakini dan kita bisa menghargai apa yang diyakini oleh mereka sendiri. Itulah yang disebut dengan kerukunan antar umat beragama. Sesi ke-6, konsep dasar sumber-sumber hukum agama. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dan masyarakat itu. Hukum menurut John Austin adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Kita masuk ke sesi ke-7, yaitu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi dapat mempermudah kita dalam beribadah dan memberikan fasilitas yang memadai sehingga kita dapat beribadah dengan nyaman. Sebagai manusia yang memiliki agama dan keyakinan, maka mampu menerima segala kemajuan teknologi yang ada dengan dasar iman pada apa yang diyakini masing-masing berdasar pada takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa tidak perlu menjauhi teknologi, tapi justru terus mengembangkan menjadi lebih baik lagi. Agama dan keyakinan manusia sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada umat manusia. Ini bisa dibilang untuk teknologi sekarang pesat banget, dan teknologi itu ada karena ilmu pengetahuan dan semua berdasarkan dari apa yang kita yakini dari agama sendiri. Sesi ke-8, ujian tengah semester, yaitu sesi ini adalah sesi UTS dan akan saya ambil satu pertanyaan serta jawabannya. Silakan Anda sebutkan fungsi agama dalam kehidupan manusia. Fungsi agama menjadi sebuah pedoman hidup dengan norma-norma yang harus dijalankan sesuai perintah dan larangannya. Fungsi agama adalah untuk mengontrol norma dalam kehidupan yang kita jalani agar bisa berhubungan secara sinergis antara manusia dengan Tuhan, antar manusia dan manusia dengan makhluk lingkungan sekitarnya. Fungsi agama sebagai petunjuk dan sumber ketenangan, karena manusia memiliki rasa ingin tenang. Betul? Sesi 9, kerukunan umat beragama dan implementasinya dalam multi konteks. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar falsafah negara. Pandangan hidup serta ideologi bangsa. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila adalah pedoman sekaligus panutan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah mengatur kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2, yang isinya, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Jangan itu. Ya, kita sadar Indonesia memiliki agama yang banyak, jadi dari sesi ini, dari kerukunan umat berbangsa dan implementasinya dalam multi konsep, maka dari itu Indonesia memilih untuk membuat pasal yang dimana isi pasalnya merujuk kepada kerukunan dan kepercayaan itu sendiri terhadap agama. Sesi 10, kemandirian dan kesolehan sosial dalam masyarakat. Kesolehan berasal dari kata soleh yang dirangkai dengan awalan ke dan diakhirkan dengan an, yang berarti hal keadaan yang berkenaan dengan soleh. Kata soleh berasal dari bahasa Arab yang berarti baik, beramal. Soleh berarti bekerja dengan pekerjaan yang baik. Sosial berarti masyarakat. Kata sosial berasal dari kata society. Jadi sosial berarti bermasyarakat. Dengan demikian, kesolehan sosial berarti kebaikan dalam kerangka hidup bermasyarakat. 11.
Konsep kewajiban dan hikmah bekerja dalam hidup masyarakat. Dalam melaksanakan kewajiban sebagai manusia yang harus bekerja, maka sebagai umat beragama senantiasanya melibatkan Tuhan di setiap langkah kerjanya, karena bekerja adalah mutlak dilakukan oleh semua manusia. Dengan demikian, antara minat dan motivasi mempunyai hubungan yang erat, karena motivasi merupakan dorongan atau bergerak bagi seseorang dalam pencapaian sesuatu yang diinginkan dan berhubungan langsung dengan sesuatu yang menjadi minatnya. Sesi 12, sesi terakhir, yaitu menjelaskan tentang kemandirian dan kesolehan sosial dalam hidup bermasyarakat. Kemandirian disebut sebagai kebebasan seseorang untuk menentukan sendiri masa depannya. Artinya orang tersebut membuat rencana untuk hidupnya berdasarkan keinginan dirinya sendiri. Selain itu juga mampu membuang perilaku yang menghindari kenyataan, sehingga seseorang yang terlatih untuk berdiri sendiri dapat mengatasi masalahnya sendiri. Manfaat memiliki kemandirian terdiri dari mengasah multiple intelligence, mempertajam analisis, memupuk tanggung jawab, mengembangkan daya tahan mental, meningkatkan keterampilan, memecahkan masalah, mengambil keputusan, berpikir kreatif, berpikir kritis, percaya diri yang kuat menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri. Berikut rangkuman 12 sesi yang saya dapatkan di semester ini untuk pelajaran agama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua yang berkontribusi dalam hal ini, dan terima kasih buat Bapak yang sudah memberikan materi yang baik, yang sudah saya pahami untuk materi ini sendiri. Saya cukupkan untuk materi kali ini. Perkenalkan lagi, nama saya Peri, dan bila ada kata-kata yang tidak sesuai harapan, saya mohon maaf dan saya cukupkan. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam.